Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering cuci tangan, sering mandi. Oke? Baik. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pelajaran kita dengan hukum Newton. Oke, kita mulai dengan berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan hukum Newton. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah seperti ini. Ya, kalian pasti bisa membaca dan mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dengan baik. Setelah belajar ini minimal kalian bisa melakukan mendemonstrasikan, ya. Oke. Hukum Newton itu ada 3. Kita mulai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Atau dengan kata lain, sebuah benda akan diam, yang mulanya diam akan diam terus, atau yang bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Oke. Mari kita perhatikan percobaan berikut. Oke, ini adalah sampo selsan, ya. Ini minyak kayu putih dan ini kertas. Dan pada kegiatan ini kita akan membuktikan kelembaman. Kelembaman itu adalah gaya hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Oke. Kita akan melihat bahwa benda yang diam akan diam terus atau benda yang bergerak akan bergerak terus. Kelembaman itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan kondisinya. Oke, contoh ya. Ini kalau ini nah. Oke, ya. Jadi keadaan yang seperti ini dia akan pertahankan. Itu kelembaman namanya. Oke, kita ulangi lagi satu kali. Oke. Ulangi lagi. Beberapa kali jatuh itu biasa. Iya. Yang ini coba. Iya. Oke. Nah, lagi satu kali lagi. Iya. Oke. Ya, itu tadi adalah percobaan hukum 1 Newton. Kita lihat bahwa pada saat benda yang diam di atas sebuah benda yang lain, maka dia posisinya akan mempertahankan keadaan diam itu. Nah, sebaliknya benda yang bergerak, misalkan ada sebuah benda yang sedang bergerak, lalu diberi gaya dari depan, dari belakang, dari samping, tetapi ketika gaya itu diresultankan, dijumlahkan, ternyata hasilnya sama dengan 0. Maka berarti gaya-gaya yang bekerja itu tidak mempengaruhi gerakan benda yang sedang bergerak itu. Secara matematika, hukum Newton itu dituliskan sebagai berikut. Oke. Sigma F sama dengan 0. Ya. Resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Artinya, walaupun ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, misalkan ada yang dorong, ada yang menahan, ada yang samping, tetapi ketika dijumlahkan, hasilnya 0, artinya gaya-gaya yang bekerja itu tidak mempengaruhi gerak benda. Makanya benda yang tadi dalam keadaan diam akan diam terus, atau benda yang sedang bergerak akan bergerak terus dengan kecepatan tetap.
Oke. Nah, hukum 1 Newton ini biasa juga dikenal dengan kelembaman. Ya, kelembaman itu adalah sebuah kondisi, sebuah benda itu mempertahankan keadaannya. Itulah sebabnya mengapa ketika kita berada di kendaraan, kita harus pasang sabuk pengaman. Ya. Apa fungsinya sabuk pengaman sesungguhnya? Oke. Atau kalau kita sedang naik pesawat, itu pramugari itu selalu mengingatkan untuk selalu pasang sabuk pengaman. Oke. Terasa sekali ketika kita turun. Ya. Ketika pesawat mau turun, itu terjadi perubahan kecepatan yang sangat drastis. Ya. Misalkan begini, ada sebuah benda yang sedang bergerak. Begini. Ini benda yang di atas ikut gerakan benda yang di bawah. Tetapi ketika tiba-tiba ini yang bawah, misalkan ini pesawatnya itu, melambat, berubah kecepatannya semakin lambat, sementara yang di atas tadi gerakannya maunya masih cepat, maka ketika dia bergerak lalu tiba-tiba berhenti dengan cepat, pasti ini akan berusaha untuk bergerak terus, maka dia terdorong ke depan. Ya, nah itulah fungsinya sabuk pengaman. Ya, dia akan menahan penumpang ini untuk tidak terdorong ke depan. Gitu ya. Contoh lain ketika kita naik motor. Nah, naik motor kita belum siap. Tiba-tiba teman kita yang di depan langsung ngegas saja. Apa yang terjadi? Kita pasti terjungkal, gitu ya, terdorong ke belakang. Kenapa begitu? Ya, kita maunya diam terus, sementara kendaraannya bergerak. Maka kita pasti terdorong ke belakang. Ya, itu adalah penjelasan dari hukum Newton. Ya, sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, perhatikan gambar itu. Mula-mula mobil dalam keadaan diam, tiba-tiba bergerak. Maka pasti dia akan, penumpangnya kaget, terdorong ke belakang. Oke. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ya, artinya, perubahan kecepatan yang terjadi pada sebuah benda yang sedang bergerak itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Kalau resultan gayanya besar, maka percepatannya semakin besar. Tapi berbanding terbalik dengan massa. Artinya, massa yang kecil mendapat resultan gaya besar, maka percepatannya besar. Tapi kalau massanya ditambah semakin besar, maka percepatannya semakin berkurang. Secara matematika, hukum 2 Newton itu dituliskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F dibagi M. Ya. A adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa. Atau kalau rumus ini kita ubah, maka sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan sigma F adalah resultan gaya. Oke. Satuannya Newton. Oke. Kita lihat bahwa gaya itu akan bersatuan Newton jika percepatannya dalam meter per sekon kuadrat dan massa dalam kilogram. Tetapi misalkan di sebuah persoalan percepatannya ini kilometer per jam kuadrat misalkan, atau M-nya dalam gram, maka semuanya harus diubah menjadi satuan yang setara. Untuk mendapatkan Newton, A harus dalam meter per sekon kuadrat dan M harus dalam kilogram. Oke. Bila pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Oke, jadi
sigma F yang tidak sama dengan 0 tadi, ya, kalau di hukum 1 Newton tadi sigma F sama dengan 0. Kalau di hukum 2 Newton, kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka gaya itu akan menyebabkan perubahan gerak benda. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda misalkan yang awalnya bergerak akan diam ketika ada gaya yang melawannya. Atau benda yang awalnya diam akan bergerak karena ada gaya yang mendorongnya. Oke. Nah, misalkan ini ada mobil yang mogok lalu kita dorong. Massa mobil ini 700 kg. Sementara di sebelahnya ada mobil yang masanya 2.600 kg. Kira-kira gaya yang diperlukan untuk menggerakkan kedua mobil ini sama apa tidak? Sesuai dengan hukum Newton 2 ini yang menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi, kalau ada benda yang masanya kecil, ada benda yang masanya besar, mau kita buat bergerak dengan kecepatan sama, ya, maka gaya yang diperlukan pastilah tidak sama. Untuk massa yang kecil, mungkin gayanya tidak sebesar yang diperlukan untuk mendorong massa yang besar. Itulah sebabnya maka dikatakan percepatan itu berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum 2 Newton terlihat pada peristiwa apa saja. Oke. 1. Contoh ya, bila kita naik sepeda di jalan menurun, dapat menggerakkan lebih cepat dibanding jalan yang mendatar. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan gaya yang kita berikan itu memberikan percepatan, menambahkan, membuat benda yang tadinya slow menjadi lebih cepat. Oke. Kedua, kelapa yang jatuh dari tangkainya kecepatannya semakin besar. Kenapa begitu? Karena dia tertarik oleh gravitasi, percepatan gravitasi bumi. Ketiga, kereta yang ditarik 2 ekor kuda pasti lebih cepat daripada yang ditarik oleh 1 ekor kuda. Dengan asumsi kuda ini mempunyai kekuatan yang sama. Oke. Contoh soal. Sebuah benda masanya 5 kg berada di atas lantai yang licin. Ya, licin itu artinya gaya gesek sama dengan 0. Bila balok didorong dengan gaya sebesar 10 Newton, hitunglah percepatan gerak balok itu. Oke. Lihat ya, kita ini M 5 kg. Kemudian ini adalah gaya 10 Newton. Nah, gaya gesek sama dengan 0 ini berarti dia tidak ada yang menghalangi, yang menghambat, tidak ada. Nah, pertanyaannya berapa percepatan? Percepatan ini adalah A. Oke, ini M, ini F. Mari kita lihat penyelesaiannya. Oke, diketahui M 5 kg, F 10 Newton. Ditanyakan berapa percepatan. Oke. Jawabannya A sama dengan F dibagi M. F-nya 10 Newton dan M-nya 5 kg. Hasilnya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Apa artinya ini? Bahwa benda yang masanya 5 kg ini kalau diberikan gaya untuk mendorongnya 10 Newton, maka
dia akan mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Soal. Ini tolong kalian kerjakan ya. Jika massa sebuah benda 50 kg didorong dengan gaya 90 Newton, berapa besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut? 2. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mendorong sebuah mobil yang memiliki massa 30 kg? Ini pasti mobil-mobilan kali ya. Mana ada mobil 30 kg? Ya, mobil-mobilan yang agak besar lah. Ya. Yang mengakibatkan mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nomor 3, mobil bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dengan didorong gaya sebesar 60 Newton. Berapa massa mobil tersebut? Oke. Nah, ini tolong dikerjakan. Nanti dikirim ke classroom atau email ya. Oke, kita lanjutkan. Hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga ini menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke, saya ulangi. Setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke. Secara matematika dapat ditulis bahwa sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Oke, contoh. Kalau ada seseorang yang mendorong lemari, ini memberikan gaya aksi namanya. Maka benda yang didorong itu akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Namanya gaya reaksi. Oke. Contoh lain. Kalau kita menarik busur panah, ya, kita menarik itu berarti memberikan aksi. Maka reaksinya adalah anak panah akan melesat ketika kita lepaskan. 3. Ini ada orang sedang mendorong tembok pakai sepatu roda. Oke. Dia memberikan aksi kepada tembok dan tembok memberikan reaksi sehingga dia terdorong ke belakang begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penerapan hukum ketiga Newton. Baik, anak-anak, sementara itu pelajaran kita tentang hukum Newton. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan dengan soal-soal latihan tadi akan kita bahas dan kita tambahkan dengan penerapan hukum 1, 2, 3 Newton pada kehidupan sehari-hari yang lebih lengkap lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat dan tolong soal-soal juga dikerjakan. Oke, mari kita tutup kegiatan pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan wabah corona ini segera berlalu di muka bumi ini. Sehingga kita bisa belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan saling sapa dengan kegembiraan seperti kita yang dulu-dulu. Oke, terima kasih. Semoga kita sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.